Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Pernah nggak kepikiran buat jadi semacam master chef? Tapi bedanya, masakan kalian ini khusus untuk tanaman? Di sesi ini, kita bakal pakai pendekatan ala koki profesional untuk mengubah limbah sehari-hari yang biasa kita buang menjadi hidangan bergizi seimbang buat tanaman. Fokus kita hari ini adalah membongkar rahasia pupuk NPK mandiri. Siap-siap ya, karena cara kalian memandang tumpukan sampah dapur akan segera berubah drastis. Coba deh ingat-ingat, seberapa sering kalian langsung membuang ampas kopi sisa sarapan atau kulit pisang ke tempat sampah. Padahal nih ya, bahan-bahan itu tuh ibarat emas hijau buat tanaman kita. Percaya nggak percaya, sebagian besar dari kita setiap hari secara nggak sadar membuang bahan-bahan yang super padat nutrisi. Limbah dapur harian itu sebenarnya adalah makanan tanaman bernilai tinggi yang lagi menyamar jadi sampah. Oke, mari kita langsung lihat menu resep kita hari ini. Kita bakal kupas tuntas cara bikin pupuk NPK mandiri. Mulai dari membahas nitrogen, sang pembuat daun hijau, fosfor si penguat akar, lalu kalium si pelindung rasa. Setelah itu, kita juga bakal bahas cara membuat racikan aktivatornya, dan pastinya aturan pakai agar tanaman kalian tetap aman. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rahasia mengubah sampah menjadi harta karun untuk kebun kalian. Lanjut ke bahan utama kita yang pertama, yaitu nitrogen. Anggap saja ini sebagai nutrisi pembentuk otot tanaman. Jadi gini, coba bayangkan tanaman itu seperti seorang atlet. Nah, nitrogen atau huruf N di pupuk NPK itu ibarat asupan protein buat ngebentuk ototnya. Fungsi utamanya adalah merangsang pertumbuhan vegetatif. Kasarnya, elemen inilah yang kerja keras, bikin daun jadi rimbun, hijau menyala, dan memastikan batangnya kokoh. Kalau kekurangan nitrogen, tanaman bakal kelihatan kerdil, pucat, dan kurang gizi. Intinya, sebelum ngarepin panen bunga atau buah, kita wajib banget ngebangun otot tanaman ini dulu sampai benar-benar sempurna. Terus, dari mana kita bisa dapat asupan nitrogen ini? Ternyata, sumbernya gampang banget dicari. Pertama, dari kotoran hewan seperti ayam, kambing, atau kelinci. Tapi ingat ya, ini harus yang sudah dikomposkan. Kedua, dari dedaunan hijau seperti lamtoro, gamal, atau sisa sayuran yang kaya akan klorofil. Dan yang ketiga, nah ini rahasia kecil kita, limbah dapur. Ampas kopi dan air cucian beras itu punya kandungan protein dan vitamin yang luar biasa efektif untuk memancing mikroorganisme di dalam tanah agar aktif bekerja. Jadi please, mulai sekarang jangan buang air cucian beras kalian lagi ya. Oke, otot sudah terbentuk. Sekarang kita masuk ke pembahasan fosfor, yaitu nutrisi penguat akar sekaligus persiapan masa pembuahan. Logikanya begini, setelah badannya sehat dan kuat, tanaman kan harus bersiap memasuki fase krusial nih, yaitu menghasilkan bunga dan buah. Disinilah fosfor atau P mengambil alih kendali sebagai fondasi strukturalnya. Fosfor ini bekerja keras menumbuhkan sistem akar yang mencengkram kuat ke dalam tanah, lalu memancing bermunculannya bunga-bunga cantik, dan ujung-ujungnya memastikan buah bisa matang sempurna. Tanpa akar yang kuat gara-gara kurang fosfor, tanaman nggak bakal mampu menyerap air dan nutrisi dari tanah buat ngasilin panen yang melimpah. Pasti kalian mikir, loh, emang bisa ya kita pakai bahan ini buat tanaman? Bisa banget. Bagian dalam dari batang pisang atau gedebuk itu ternyata menyimpan kandungan fosfor yang sangat tinggi. Selain itu, ada cangkak telur dan sisa tulang dari makanan kita. Tapi ada satu catatan super penting di sini. Cangkang telur dan tulang itu memang sumber kalsium dan fosfat yang juara. Tapi mereka itu mutlak, harus dihancurkan atau dihaluskan dulu sampai jadi seperti tepung. Tujuannya apa? Supaya para mikroba di tanah gampang mengurainya. Nah, bahan makro terakhir kita adalah kalium yang bertugas ganda sebagai pelindung imun tanaman dan penambah rasa manis pada buah. Kalau nitrogen tadi kita ibaratkan sebagai otot dan fosfor sebagai tulang, kalium ini punya peran ganda yang luar biasa keren. Dia adalah sistem kekebalan tubuh sekaligus pastry chef buat tanaman kita. Kalium bertugas menaikkan daya tahan tanaman terhadap penyakit, jadi mereka nggak gampang layu atau kalah sama serangan hama. Tapi bagian yang paling disukai semua pekebun adalah, kalium inilah penentu kualitas dan rasa buah. Kalau kalian pengen panen tomat atau semangka yang super manis dan berair, kalium adalah kuncinya. Dan tebak, mencari sumber kalium organik itu sama sekali nggak susah. Sabut kelapa atau kokopit adalah salah satu primadona sumber kalium tertinggi di alam. Kulit pisang juga luar biasa, soalnya kalium di dalamnya itu sangat mudah larut dan bisa langsung disantap oleh tanaman. Sumber ketiga adalah abu kayu. Tapi saya harus benar-benar memperingatkan kalian soal ini. Gunakan hanya abu dari kayu keras alami. Jangan pernah pakai abu sisa pembakaran plastik atau sampah kimia, karena racunnya nanti malah ikut terserap ke makanan kalian sendiri. Sekarang, bahan-bahan kita udah lengkap.
Waktunya kita masuk ke tahap memasak menggunakan aktivator pengurai. Semua bahan organik mentah tadi itu butuh sedikit sentuhan biologis supaya bisa berubah jadi pupuk cair-cair atau POC yang sakti. Anggap saja ini resep rahasia di dapur kalian. Untuk mengekstrak NPK-nya, kita butuh 3 komponen aktivator. Pertama, dekomposer seperti cairan E4 atau trichoderma. Mereka ini ibarat pasukan pekerja keras yang bakal membongkar bahan organik kalian. Kedua, molase. Karena bakteri itu makhluk hidup yang butuh tenaga buat bekerja, kita kasih mereka minuman berenergi dari tetes tebu atau gula merah cair. Terakhir, pelarutnya. Gunakan air kelapa atau air sumur biasa. Sumpah, dilarang keras menggunakan air ledeng atau PDAM yang mengandung kaporit, karena itu bakal langsung membunuh pasukan bakteri kita dalam sekejap. Oke, racikannya sudah siap diproses. Tapi tunggu dulu, mengaplikasikan pupuk ini ada aturan pakai dan keamanannya biar tanaman nggak shock. Konsepnya tuh mirip banget sama manusia, beda fase usia, beda juga menu makannya. Di awal pertumbuhan, saat tanaman masih di fase bibit dan lagi getol-getolnya menumbuhkan daun, suapilah mereka dengan racikan yang tinggi nitrogen. Artinya, perbanyak komposisi hijauan dan kotoran hewan di pupuk kalian. Tapi, begitu tanaman ini beralih ke fase berbunga dan mau menghasilkan buah, stop! Kalian harus kurangi nitrogennya. Langsung ubah menunya ke racikan yang didominasi fosfor dan kalium. Perbanyak dia itu sabut kelapa, kulit pisang, atau gedebok pisangnya. Ini penting banget biar nutrisi yang masuk itu benar-benar tepat sasaran. Secara praktik, proses keseluruhannya merangkum 3 langkah sederhana ini kok. Kalian campur bahan mentahnya dengan aktivator, tutup rapat untuk proses fermentasi, lalu tinggal disiram ke tanaman. Tapi, tolong perhatikan baik-baik langkah kedua. Saya nggak akan capek mengingatkan ini. Proses fermentasi itu mutlak. Fermentasi wajib dibiarkan berjalan sempurna, dan itu memakan waktu minimal 2 minggu penuh dalam kondisi wadah tertutup rapat. Memangnya kenapa sih 2 minggu ini begitu krusial? Gini, kalau kalian nggak sabaran, baru beberapa hari udah langsung disiramkan, bahan organik tersebut bakal nekat melanjutkan proses dekomposisinya di dalam tanah pot kalian. Nah, proses penguraian susulan ini tuh menghasilkan suhu panas yang lumayan ekstrim. Jadi bukannya ngasih makan, kalian malah akan merebus akar tanaman kalian sendiri sampai mati atau root burn. Mendiamkannya selama 2 minggu akan memastikan suhu racikannya sudah turun, stabil, dan nutrisinya 100% aman untuk diserap. Jadi, setelah kita membedah semua fakta keren dari panduan ini, kelihatan banget kan kalau rahasia pupuk NPK terbaik itu nggak selalu ada di dalam botol mahal di toko pertanian. Terkadang, hartanya tersembunyi tepat di dapur kalian sendiri. Nah, pertanyaan saya sekarang, bahan mana yang bakal kalian selamatkan dari tempat sampah hari ini untuk mulai meracik emas hijau kalian sendiri? Terima kasih udah ngobrol bareng di panduan ini dan selamat mencoba di rumah.